Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa Rizafia dengan NIM 2002974. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media puzzle kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester media pembelajaran matematika. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan menampilkan yang pertama kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yang kedua cara membuat media, yang ketiga cara menggunakan media, yang keempat aktivitas siswa dan soal latihan pada LKPD. Yang pertama yaitu KD dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasar atau KD yang akan saya gunakan dalam media kali ini yaitu KD dari kelas 9 yaitu KD 3.6, menjelaskan dan menemukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan media ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan atau menemukan konsep kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan mengenai kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Yang kedua adalah cara membuat media. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 buah styrofoam, kertas origami, spidol, pena, gunting, cutter, penggaris, lem atau double tip, selotip, dan tambahan kertas putih dan paspin untuk membuat huruf-hurufnya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita siapkan seluruh alat dan bahan. Yang kedua, kita buat pola di styrofoam pink, bangun datar persegi panjang, jejer genjang, segitiga sembarang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga sama kaki. Lalu selanjutnya kita potong gabus sesuai pola menggunakan cutter. Yang langkah keempat, buat ukuran di setiap bangun datar pada styrofoam pink. Langkah kelima, buat beberapa pola bangun datar di styrofoam hijau seperti di styrofoam pink, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu yang keenam, potong gabus pada styrofoam hijau tadi sesuai pola menggunakan cutter. Yang ketujuh, lapisi setiap bangun datar dengan kertas origami, buat judul media dengan kertas origami, dan tempelkan ke styrofoam. Lalu tulis ukuran pada bangun datar kecil yang telah dilapisi kertas origami. Yang kedelapan, lapisi bagian belakang styrofoam pink tadi dengan kertas origami, lalu buat huruf A sampai H pada kertas putih, kemudian gunting untuk memberi nama pada setiap titik bangun datar, dan media siap digunakan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, cara menggunakan media. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, sediakan media serta busur untuk mengukur sudut setiap bangun. Yang pertama, untuk kekongruenan. Langkah pertama, kita buka setiap bangun datar berwarna biru pada styrofoam sehingga terlihat bangun datar berwarna hijau pada styrofoam pink itu. Lalu yang kedua, letakkan salah satu bangun datar berwarna biru di styrofoam, misalnya persegi panjang, lalu tempelkan huruf-huruf A, B, C, D pada tiap titik persegi panjang hijau menggunakan paspin, lalu kemudian tempelkan juga huruf E, F, G, H pada setiap titik di persegi panjang biru. Lalu langkah ketiga, karena persegi panjang biru EFGH memenuhi seluruh daerah pada persegi panjang hijau ABCD, maka persegi panjang itu disebut kongruen. Untuk melihat kekongruenannya, bisa dilihat pada panjang sisi dan sudut yang bersesuaian. Panjang AB sama dengan EF sama dengan 13 cm, panjang BC sama dengan FG sama dengan 10 cm,
Panjang CD sama dengan GH sama dengan 13 cm. Panjang DH sama dengan HE sama dengan 10 cm. Kemudian, besar sudut yang bersesuaian juga sama besar. Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Lalu besar setiap sudut ini bernilai 90 derajat karena merupakan persegi panjang yang tiap sudutnya bernilai 90 derajat. Lalu untuk kesebangunan, yang langkah pertama kita buka setiap bangun datar berwarna biru pada media sehingga terlihat bangun datar berwarna hijau yang berada di bawah bangun datar berwarna biru tadi. Lalu kita pilih bangun datar yang ingin dibandingkan, misalnya jajaran genjang. Letakkan bangun datar jajaran genjang berwarna selain biru atau yang berukuran yang lebih kecil, misalnya warna orange. Langkah ketiga, terlihat bahwa bangun datar berwarna orange ini tidak menutupi seluruh daerah jajaran genjang berwarna hijau. Maka bangun ini tidak kongruen dengan jajaran genjang berwarna hijau. Langkah keempat, tempelkan huruf A, B, C, D pada setiap titik jajaran genjang berwarna hijau dan huruf E, F, G, H pada jajaran genjang berwarna orange. Langkah kelima, untuk melihat apakah jajaran genjang yang berwarna orange ini sebangun, bisa dilihat dari panjang sisi dan sudut yang bersesuaian. Lihat gambar. Pertama kita lihat panjang setiap sisi dan besar setiap sudut pada kedua jajaran genjang. Panjang AB sama dengan panjang CD sama dengan 12 cm. Panjang AD sama dengan panjang BC sama dengan 10,5 cm. Panjang EF sama dengan panjang GH sama dengan 6 cm. Lalu panjang EG sama dengan FH sama dengan 5,25 cm. Lalu kita juga lihat sudut-sudutnya. Sudut A sama dengan sudut C sama dengan 65 derajat. Sudut B sama dengan sudut D sama dengan 75 derajat. Sudut E sama dengan sudut H sama dengan 65 derajat. Sudut F sama dengan sudut G sama dengan 75 derajat. Selanjutnya, kita bandingkan setiap sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian EF per AB sama dengan GH per CD sama dengan 6/12 dan jika disederhanakan menjadi 1/2. Lalu selanjutnya sisi EG per AD sama dengan FH per BC sama dengan 5,25 cm per 10,5 cm. Jika disederhanakan bernilai 1/2. Maka karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama, jajaran genjang EFGH dikatakan sebangun dengan jajaran genjang ABCD. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, perhatikan bangun datar trapesium ABCD dan EFGH di bawah jika diketahui panjang AB sama dengan 14 cm, panjang AD sama dengan 10 cm, panjang DC sama dengan 8 cm, panjang EF sama dengan 8 cm, panjang EH sama dengan 7 cm, dan panjang GH sama dengan 5 cm. Dan sudut yang bersesuaian sama besar. Maka, apakah bangun EFGH dan ABCD sebangun? Jawabannya, untuk menentukan apakah sebangun atau tidak, kita lihat perbandingan setiap sisi dan sudut yang bersesuaian. Karena telah diketahui bahwa besar sudut yang bersesuaian sama besar. Kini, kita tinggal mencari perbandingan tiap sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium. Sisi EF per AB sama dengan 8/14 jika disederhanakan menjadi 4/7. Sisi EH per AD sama dengan 7/10. Lalu sisi GH per CD sama dengan 5/8. Setelah dilihat perbandingannya, ternyata perbandingan kedua sisi yang bersesuaian ini berbeda. Maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Jadi, walaupun besar sudut yang bersesuaian sama, jika perbandingan panjang sisi yang bersesuaian pada kedua bangun berbeda, maka kedua bangun ini dikatakan tidak sebangun. Contoh soal yang kedua,
Kita perhatikan gambar dua segitiga berikut. Panjang sisi BC adalah, nah, dilihat dari gambar, kita jawab berdasarkan gambar, terlihat dua segitiga yang kongruen karena memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama besar, seperti RX sama dengan AC dan sudut yang bersesuaian sama besar, seperti sudut R sama dengan sudut A, lalu sudut Q sama dengan sudut C. Maka untuk mencari BC, kita lihat sudut dan sisi yang bersesuaian, yaitu PQ sama dengan DC. Karena panjang PQ adalah 25 cm, maka panjang BC juga 25 cm. Yang keempat, aktivitas siswa dan soal latihan pada LKPD. Di sini ada dua kegiatan. Kegiatan pertama, menemukan konsep kekongruenan antara dua bangun datar. Di sini peserta didik akan disuruh melihat gambar dan membuktikan kekongruenan antara dua bangun datar. Juga mengisi bagian rumpang. Lalu untuk kegiatan 2, menemukan konsep kesebangunan antara dua bangun datar. Di sini peserta didik akan menemukan konsep ataupun syarat dari kesebangunan dua bangun datar melalui kegiatan ini dengan mengisi bagian rumpang. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini ada 6 soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik untuk menambah pemahamannya. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.